Oke. Jadi buat kopi semua di sini ya. Oh, ada snacknya juga Mbak. Ini free flow atau gimana nih? Oh, free flow, mantap. Mbak Fatima, selamat siang. Thank you ya Mbak, udah mau nyempetin waktu untuk ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan ngobrol Mbak soal bagaimana dunia kerja, lebih tepatnya dunia karir yang ada di Garena. Harapannya mungkin dari kita ngobrol-ngobrol ini bisa menarik potensial talent di luar sana untuk bagaimana mereka memikirkan untuk membangun karir masa depan di Garena. Mbak Fatima, sebelum kita ngobrol, izin Mbak boleh memperkenalkan diri dulu. Terus mungkin Mbak saat ini mengerjakan apa, job desk atau job roles yang saat ini di Garena. Silakan Mbak Fatima. Oke, makasih Mas Tevi. Perkenalkan, saya Fatima Prajna Iswari, tapi tinggal panggil aja Fatimah gitu ya, biar masih kepanjangan tapi semoga. Oke, sekarang saya handle people team, jadi overall people team. People team ini ya kayak HR lah ya, kayak kalau di company lain gitu ya. Saya handle kayak ada tim rekrutmen, tim employer branding, ada learning and development, services kayak payroll dan sebagainya, termasuk juga kayak engagement dan culture kayak gitu. Jadi overall people team saya bantu handle. Oke, berarti secara scope of work-nya cukup luas ya Mbak ya? Cukup Tadi dari rekrutmen sampai ke payroll ya Mbak ya? Iya, Oke, Mbak Fatima, sebelum kita ngobrol soal tadi ya HR, rekrutmen dan sebagainya, aku izin memulai gini Mbak. Mungkin kayak aku ya Mbak, aku cuman tahu Garena secara dari luar nih, ya kan? Kalau nyebut kata Garena pasti selalu terkait dengan misalnya Free Fire gitu ya. Kalau nyebut nama kata Garena ya. Nah tapi mungkin buat teman-teman nanti yang dengerin Mbak, boleh diceritakan aja in shortly atau secara singkat Garena ini perusahaan apa gitu ya, dari mana, memproduksi produk apa gitu yang mungkin kalau saya yang nanti jelasin kan takutnya pasti salah. Nah biar dari Mbak Fatima, ya aku tahu sih Free Fire atau beberapa produk-produk lain ya. Tapi mungkin Mbak tadi secara in shortly Garena ini perusahaan apa dan produknya apa dan gimana nih mungkin? Oke, ya Garena ini bisa dibilang kayak internet company gitu ya. Lebih spesifik lagi, kita bergerak di bidang gaming, online game. Kita start ini as a game publisher. Jadi awalnya kita bukan perusahaan yang mendevelop game, tapi kita hanya publish gitu ya, license dan sebagainya. Gitu. Kalau sekarang kita udah mulai develop game kita sendiri. Jadi Free Fire ini adalah salah satu games yang kita develop sendiri, yang kita publish sendiri gitu. Jadi in short ya kita online game company, tapi kita juga satu grup gitu ya. Di undernya si grup kita ini bareng-bareng sama sister company kita, ada Shopee sebagai e-commerce-nya dan juga ada financial services yaitu C-Money. Oke, Mbak mungkin bisa kasih saat ini Mbak Garena itu produk gamenya apa aja Mbak yang saat ini beredar di pasar lah atau bisa digunakan oleh para users? Sure. Oke. Tadi mungkin Free Fire udah dijelaskan gitu ya. Terus ada kayak Arena of Valor atau AOV kita nyebutnya, betul. Terus kemudian ada Spirit Drifter, ada ada Call of Duty Mobile, terus kemudian ada Contra Return juga, terus ada beberapa kayak casual games kayak misalnya ada Fantasy Town dan sebagainya. Dan kita juga lagi cari-cari game baru nih untuk kita publish di Indonesia. Jadi ya mungkin itu Mbak ya, saya mulai masuk teman-teman di luar sana udah banyak yang menggunakan atau users dari Garena sendiri ya. Pasti saya yakin banyak lah di sini pemain dari AOV, pemain dari Free Fire, tadi Call of Duty atau mungkin Contra. Tapi mereka cuma main Mbak, tapi mungkin belum kepikiran untuk mencoba berkarir di perusahaan ini. Makanya hari ini kita akan ngobrol itu Mbak ya. Oke, Mbak Fatima, aku mulai dari mungkin secara umum aja Mbak, karena kalau dijelasin mungkin banyak sekali saya yakin, tapi secara umum gambaran organisasi Garena, jadi mungkin departementalisasi dan seperti apa, dan mungkin dari situ Mbak nanti boleh diselipkan bagian-bagian mana yang mungkin punya opportunity untuk
dimasuki mungkin oleh teman-teman entry level atau fresh grad. Silakan Mbak. Siap. Jadi tadi aku kelewatan ada yang namanya Fairy Tail Mobile juga gitu ya. Nah, structure-nya kita untuk Garena Indonesia kita di-lead sama yang namanya country head Garena gitu ya, namanya Pak Hans Saleh. Kemudian Pak Hans Saleh ini lead untuk hampir semua lini games di Garena Indonesia dan juga kayak supporting function gitu ya. Kayak misalnya jadi setiap games ini dipimpin sama yang namanya game producer. Oh, gitu. jadi setiap game ada leadnya game producer namanya. Oh, game baru tahu producer. saya. Oke, lanjut. Ya, betul, game producer. Kemudian di game itu sendiri itu ada kayak function-function kayak produknya, terus marketingnya, beberapa juga ada e-sportnya, kemudian ada community, termasuk kayak designer gitu ya untuk artnya kayak gitu. Nah, supporting function nih kayak kami kayak people team gitu ya, terus ada kayak web developer, terus ada production, itu kayak bantu untuk semua games basically. Makanya disebutnya supporting function. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu Mbak, kira-kira kalau teman-teman tadi ya yang mungkin belum punya experience tapi mau mencoba untuk melamar atau untuk berkarir di Garena, kira-kira di bagian mana mungkin suggestion dari Mbak Fatima? Banyak sih sebenarnya. Saya sendiri waktu di Garena saya di hire waktu baru lulus gitu. Saya belum punya pengalaman profesional sebelumnya gitu ya. Jadi kayak di kita banyak banget posisi-posisi yang buat fresh graduates atau entry level gitu ya. Ada kayak dari produk, dari marketing, e-sport, semuanya kita open sebenarnya fresh graduates gitu. Oke, siap. Oke, jadi tadi ya Mbak ya, secara structure di setiap game itu ada game producer dan di situ ada timnya lagi ya Mbak ya. Oke. Nah, kita lanjut Mbak. Biasanya Mbak, Garena sendiri kalau ketika dia open job vacancy information itu biasanya di mana Mbak? Apakah di job portal atau career site dari Garena sendiri atau di LinkedIn atau dari mana Mbak? Iya, kita ada career site, ada dari LinkedIn juga dan beberapa job portal sih gitu. Jadi kayak dari berbagai channel sebenarnya. Dari berbagai channel dari ya. Oke, Mbak. Nanti ketika teman-teman tadi yang lihat di job portal atau lihat di career site atau LinkedIn, mereka langsung apply apakah dalam bentuk ada form atau ngirim email atau CV yang biasa atau gimana Mbak? Iya, kalau di LinkedIn biasanya langsung kayak easy apply kayak gitu. Oh, langsung apply ya kalau di LinkedIn. Easy apply biasanya kayak gitu. Terus kalau untuk di career page kita biasanya ada form, terus juga nanti tinggal upload kayak beberapa dokumen lah kayak misalnya beberapa dokumen gitu ya. CV dan sebagainya. Oke, siap. Nah Mbak, kita lanjut nih Mbak. Boleh mungkin Mbak secara overall aja, karena kalau misalnya pasti berbeda-beda juga, tapi kalau secara umum atau default lah ya kita bilang tahapan demi tahapan tes atau seleksi dari mulai tadi tuh apply di LinkedIn atau mungkin di career site. Nah mungkin tahap selanjutnya sampai mungkin diterima bekerja. Jadi tahapan yang harus dilalui para kandidat. Sure. Biasanya setiap posisi agak sedikit berbeda, tapi kayak kurang lebih ya sama gitu ya. Kayak ada mungkin tambahan sedikit-sedikit lah ya. Tapi kurang lebih biasanya pasti ada CV screening dari recruiter kita. Kemudian kalau udah shortlisted nanti bakal diundang untuk interview oleh HR atau recruiternya gitu ya. Terus nanti kalau udah lolos nanti bakal maju ke hiring manager interview. Terus nanti kayak ada beberapa posisi yang mungkin ada case study-nya, ada beberapa yang nggak ada. Kalau nggak ada biasanya langsung ke final interview. Kita berusaha untuk kayak lean lah ininya. Jadi Mbak mungkin tes-tes semacam kayak psikotes itu ada atau enggak Mbak? Di kita nggak ada sih Mas. Nggak ada ya, lebih ke tesnya mungkin tes-tes yang lebih praktikal mungkin ya Mbak ya, lebih tes praktikal. Jadi misalnya kalau dia desain, dia buat desain kayak gitu ya. Oke, siap. Nah berikutnya nih Mbak, kira-kira dari situ Mbak pada saat interview ya mungkin kalau sepengalaman Mbak dari tim people, ada gak sih hal-hal yang mungkin bisa nih setidaknya dipersiapkan para kandidat kalau mereka ditanya ini mereka bisa mempersiapkan ini semacam itulah kisi-kisi kali ya kita bilang rumus-rumus, jadi mereka well prepare sebelum datang interview itu. Betul. Ini penting sih gitu ya. Pertama mungkin menurut aku kayak sebagai kandidat gitu ya, pertama mereka harus reflect dulu nih ke diri mereka. Jadi kayak kalau bisa gitu ya, kayak sebenarnya apa sih yang mereka pengen kerjakan, pekerjaan ideal mereka yang pengen mereka dapetin itu seperti apa kayak gitu. Terus kemudian reflect juga kayak apa sih strength mereka, apa skills yang sekarang ini mereka punya, terus apa mungkin yang perlu diimprove dari diri mereka. Nah dari situ mereka kan udah aware sama dirinya sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya itu bikin pede gitu. Setelah aware sama dirinya sendiri, aware sama posisi yang di-apply. Oke, misalnya aku tertarik ke Garena, pengen misalnya posisi marketing gitu ya. Baca
gitu ya, Oke. tentang job description ya. Posisi marketing itu apa aja sih yang bakal dikerjain? Skills apa aja sih yang dibutuhin oleh posisi marketing ini gitu ya. Terus kayak usahain ya kalau bisa isi semua gap skills yang dibutuhkan gitu loh. Jadi misalnya ABC skillsnya kamu juga punya skill ABC-nya ini gitu. Jadi pas interview ya kelihatan gitu kayak misalnya dia prepare dari situ kayak gitu. Itu pelajarin tentang posisinya. Kedua pelajarin juga tentang company-nya. Ini perusahaan apa? Kompetitornya siapa gitu ya. Ini perusahaan industrinya kayak gimana gitu. Terus value-nya seperti apa? Culture-nya seperti apa? Jadi kayak dia juga kayak assess apakah ini company yang tepat buat dia untuk berkarir gitu. Jadi itu akan sangat membantu nanti di interview kayak gitu. Jadi kayak dia prepare, dia do research, dia do kayak their own homework gitu ya. Jadi kayak nanti nextnya bakal bisa deh karena dia udah dia tahu dirinya sendiri, dia tahu company yang dia apply, dia tahu posisinya dan sebagainya, udah harusnya perform sih harusnya di interview. Oke, siap. Nah, itu ya tadi ya. Ini pasti yang dengar juga banyak banget nih dapat insight ya dari Mbak Fatima ya. Nah, aku tadi agak sedikit lupa Mbak. Aku mundur dikit ya. Tadi sebelum interview mesti kan tadi CV dulu ya. CV dulu nih. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak mungkin taste sebuah CV yang memang dilihat ini menarik dari Garena? Seperti apa bentukannya? Oke. Ya pertama reflect kan. Dari reflect dia bisa kayak nentuin kayak di CV-nya gitu ya. Kayak apa aja sih yang mau dia jual gitu loh dalam tanda kutip ya gitu kayak kalau dari saya sendiri, saya suka yang secara tampilan dan structure itu simple dan mudah dibaca, kayak gitu ya. Jadi setelah dia tahu apa yang dia mau jual, dia banyak lah kayak template-template menurut aku CV yang simple. Kayaknya hitam putih itu udah oke kok sebenarnya gitu, nggak perlu yang kayak berlebihan gimana. Berlebihan gitu ya, Mbak. Ya, karena yang dibaca isinya gitu ya, bukan tampilan. Kecuali mungkin desainer dan sebagainya mungkin berbeda, kayak gitu. Terus kemudian dia masukin ke situ di CV-nya. Jadi kayak ada beberapa structure yang emang harus dia isi gitu ya. Pertama kayak misalnya kayak education background, kemudian kayak summary-nya dia. Summary kalau bisa tuh yang engaging, bukan yang kayak ya normatif aja lah, aku orangnya kreatif, pekerja keras, ya semua orang bilang kayak gitu, tapi kayak apa sih buktinya. Jadi kalau bisa lebih spesifik lebih bagus gitu. Terus kemudian pengalaman kerjanya kalau bisa jangan cuman kayak ngejelasin apa sih yang udah dikerjain gitu, atau bukan pengalaman kerja kalau mungkin fresh grade ya, apa kayak project-project yang udah dilakuin gitu ya. Bukan cuman ngerjain apa aja tapi kayak impactnya apa, kayak misalnya kayak apa sih yang kalian berhasil achieve, gimana cara kalian measure-nya, by doing apa gitu ya gitu. Jadi itu kita bisa tahu kayak seberapa impactful role yang mereka lakukan di situ. Kemudian juga measure juga kayak achievement, kalau misalnya ada itu kayak stand out kayak gitu. Lainnya sih menurut aku kayak ketika juga tadi udah research ya, dari research posisinya seperti apa, itu kalian bisa adjust nih CV-nya pakai kata kunci yang mungkin dibutuhkan. Jadi kayak kalian bisa cek kayak misalnya marketing nanti ada toolsnya biasanya, terus kayak di copy paste nanti kayak dimasukin nanti kayak kata kunci apa aja yang perlu keluar, yang bisa keluar kayak gitu. Itu nanti akan membantu ATS atau applicant tracking system kita untuk nge-shortlist CV-nya. Semakin banyak kata kunci yang lain gitu sama yang kita cari, bakal ke shortlist lebih atas kayak gitu. Jadi kayak itu sedikit itu bagus loh, itu tips teknikal ya Mbak ya. Teknikal ya, masukin kata kunci nanti pada saat di ATS sistem ya Mbak ya, itu lebih cepat kelihatan ya. Betul. Nah Mbak, ini pertanyaannya mungkin bukan teknis ya, tapi mungkin pandangan pribadi Mbak juga nggak apa-apa sebenarnya. Bagaimana di sini melihat aplikan atau kandidat dari lulusan kampus dalam negeri maupun luar negeri Mbak? Ini pengalaman saya udah mungkin ribuan interview orang ya Mas ya. Saya ngerasa kayak lulusan dalam negeri itu nggak kalah Mas. Aku bisa bilang kayak overall mereka bagus-bagus, mereka smart, mereka driven, mereka juga passionate sama apa yang mereka kerjain gitu ya. Jadi nggak kalah, nggak perlu khawatir lulusan negeri atau kayak gimana gitu, nggak perlu sih. Yang penting jadi nggak perlu merasa rendah diri gitu ya Mbak ya. Selama emang dia punya keyakinan tadi ya sama posisinya. Mbak, sekarang saya masuk mungkin lebih ke situasi kerja atau suasana atau budaya kerja ya, culture. Tapi kita mulai dari ya kita tahu lah mungkin banyak perusahaan yang melakukan perubahan ya, transformasi secara peraturan kerja atau pivot selama 2 tahun terakhir Mbak, selama pandemi kemarin. Nah, gimana Garena dalam 2 tahun kemarin Mbak menyikapi situasi dan kedepannya? Ya kan, apakah ada rules baru terkait dengan new normal situation ke depan atau seperti apa Mbak? Betul. Dulu waktu pertama pandemi itu kita cukup berat gitu, karena sebenarnya Garena belum pernah punya pengalaman untuk kayak kerja remote, karena kita ngerasa kita tuh kerja kolaborasi gitu, kita butuh satu sama lain untuk bisa perform. Jadi makanya kerja di kantor itu paling optimal. Terus pas ada outbreak gitu ya, kayak kita harus mikirin ya mau nggak mau, karena
kesehatan jadi priority kita saat itu. Yang penting kita selamat dulu, kita semua sehat. Nanti kita pikirin caranya untuk kita kayak kerja gitu ya, nanti masing-masing dari rumah kayak gitu. Jadi waktu itu ya langsung bikin announcement dan kayak dulu juga banyak yang nggak pakai laptop, masih pakai PC itu kayak kita langsung kayak purchase laptop untuk kayak mereka support mereka untuk kerja di kantor. Terus kita juga ngerasa oh ya dulu karena butuh internet cepet kan, kita internet company nggak mungkin internetnya cepat kan, makanya kayak oke, kita berarti mungkin harus kayak bantu mereka untuk kayak ada biaya internetnya dan sebagainya kayak gitu, sampai kayak jadi full WFH tuh Mbak. Waktu full WFH. Okay. Ada beberapa mungkin tim yang agak susah, kayak misalnya tim e-sport yang harus streaming, turnamen gitu, production juga kayak gitu tuh mau nggak mau sih mungkin kayak beberapa kali di kantor gitu. Tapi yang lainnya bisa full WFH gitu. Nah ke depan gimana Mbak? Nah ke depan kita ini baru mencoba ya menerapkan untuk hybrid system. Ya betul. Jadi kayak kita bagi tim A, tim B, kemudian nanti kayak tim A misalnya Senin Selasa, terus selanjutnya Rabu Kamis, terus Jumat opsional. Tapi ini masih kita pelajarin juga sih Mas. Masih diassess ya, betul, Mbak, masih diassess apakah ini yang terbaik buat kita dan sebagainya. Ini kita masih mencari tahu. Oke, berarti ke depan akan ada hybrid WFH dan WFO ya Mbak ya? Iya, tapi ini masih belum permanen, jadi kita masih mencari. Iya. Oke, nah berikutnya nih Mbak, kalau dari sudut pandang Mbak Fatimah sendiri sebagai people team, bagaimana kita bicara sekarang relasi atau interaksi antara atasan bawahan, senior junior, baik itu apapun posisinya Mbak, baik itu di mungkin marketing, sales ataupun support function team, seperti apa mungkin pandangan Mbak Fatimah? Sure. Karena sebenarnya Garena ini bisa dibilang company-nya dari segi numbers of staff-nya tuh nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar gitu ya Mas. Jadi kayak satu sama lain sih kita lumayan dekat gitu, dan demografi di kita juga kayaknya muda-muda gitu Mas. Jadi kayak rata-rata di kita masih umur 27 atau 28, bahkan mungkin kayak sekarang lebih muda lagi gitu karena banyak yang masuk juga kayak gitu. Jadi kayak antara kita misalnya sama manajer itu kayak hampir nggak ada gapnya gitu. Jadi kayak saya sendiri ngerasain gitu ya, kayak kalau misalnya ngobrol sama bos saya gitu atau sama bos-bos yang lain, misalnya manajer-manajer yang lain tuh kayak nggak ada kayak sekat atau takut gimana gitu, takut salah, takut dijudge dan sebagainya. Itu yang aku rasain, kayak aku suka banget di Garena. Saya udah hampir dari 2015 lah gitu, company pertama dan sampai sekarang gitu. Jadi hubungannya tuh fluid aja ya. Benar-benar dan kayak benar-benar humble. Mereka tuh humble banget, dan kayak ketika saya butuh bantuan apapun, itu pengalaman pribadi saya tuh kayak selalu ngebantu kayak gitu. Jadi kayak ini yang saya suka banget dari Garena gitu. Terus kayak kalau mungkin di tempat-tempat lain politiknya ada, di Garena tuh hampir gak ada politiknya gitu. Menarik, jadi kayak aku bisa bilang gitu ya. Jadi kayak gak ada tuh yang kayaknya office politik kayak yang susah-susah itu bukan skill saya juga gitu. Tapi itu untungnya di Garena gak ada. Gitu. Nah, Mbak Fatimah, sekarang mungkin kita bicara yang fun-fun ya. Ada gak sih Mbak tradisi-tradisi seremonial yang mungkin rutin di Garena? Apakah itu mungkin hari-hari besar, awal tahun akhir tahun, atau outing, atau mungkin ya hal seperti itulah Mbak? Oke, ada. Jadi kita bahkan di people team ada yang namanya engagement dan culture. Jadi tugasnya salah satunya gimana caranya bikin staff, bikin gimana staffnya engage dan bonding gitu. Jadi kayak kita sampai mikirin, berarti kan untuk engagement ini mungkin ada beberapa level. Misalnya ada individual level, team level, sama company level. Itu ada inisiatifnya, ada activitiesnya setiap itu. Jadi kayak untuk individual level kita ada interest club. Interest club tuh kayak ekskul gitu ya kalau di kuliah-kuliah. Jadi kita ada Garena interest club yang buat art, ada yang musik, ada kayak badminton, jadi yang suka badminton satu kumpul klub itu, sampai ada trading club juga gitu. Jadi itu individual tuh Mbak ya? Iya, itu jadi satu grup itu di situ. Terus kemudian ada team level tuh kita juga kayak ada kasih fasilitas kayak budget gitu ya untuk kayak mereka team bonding setiap quarternya. Terus pas pandemi dulu kita juga sampai sekarang sih mungkin masih bisa juga kayak misalnya ada kayak virtual lunch kayak gitu, kita kasih voucher makannya gitu. Terus termasuk kayak kita ngadain kayak namanya tim versus gitu, jadi kayak kayak compete satu tim dengan tim yang lainnya gitu. Itu tim level. Cuman company level juga kayak misalnya kita selalu ada town hall, terus tematik office event gitu ya, kayak misalnya baru-baru ini ada kayak birthday celebration, terus sebelum-sebelumnya misalnya kayak hari musik atau apa gitu. Terus gaming day juga kayak gitu-gitu. Jadi itu company level event lah yang penting. Yang penting kalau saya dengar banyak kayak gitu Mbak ya. Karena ada khusus tim yang ngurusin ini. Banyak kayak acara-acara yang kayak gitu dan buat lebih ngebonding ya Mbak ya. Semoga harapannya gitu. Nah kita lanjut nih Mbak. Ini pertanyaan mungkin agak sedikit teknis ya, tapi buat banyak yang nanya, mungkin nitip ke saya, seberapa penggunaan bahasa Inggris atau
Inggris itu menjadi penting dalam keseharian bekerja rutinitas di Garena ini? Oke. Dari skala 1 sampai 10 aja biar Mbak gampang nih nentuinnya. Ya. Aku bisa bilang sih mungkin 8 sampai 9 kayak gitu, karena kita bekerja bukan cuma sama tim Indonesia. Gitu. Biasanya tuh ada regional timnya. Jadi dan mereka kan nggak bisa bahasa Indonesia gitu ya. Jadi mau nggak mau komunikasinya harus pakai bahasa Inggris kayak gitu. Di email pun kebanyakan juga kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau saya sama orang Indonesia ya bisa langsung ngomong kita sama Indonesia gitu. Tapi ya emang penting sebenarnya. Jadi Mbak, kemampuan bahasa Inggris kalau kita balik ke giga rekrutmen, ya itu jadi parameter lah Mbak. Betul, jelas ya. Betul. It's a must ya. Iya, oke. Nah Mbak, mungkin berikutnya pertanyaan. Nah, tapi mungkin saya nggak akan masuk ke yang sifatnya konfidensial ya, tapi lebih ke immaterial benefit. Material benefit tuh yang selain salary gitu ya? Imaterial, karena memang saya biasa ketika ngobrol-ngobrol dengan HRD ya lebih enak ya mengeksplor hal-hal yang sifatnya menurut saya lebih valuable ke depan gitu ya, kesehatan terutama ya insurance. Tapi overall aja Mbak juga nggak perlu detail seperti apa, mungkin hal-hal seperti kesehatan, insurance, atau mungkin hal-hal yang memang itu ada di Garena. Di luar yang mungkin salary itu kita nggak usah ngobrol ini, tapi hal-hal yang tadi begitu Mbak, kesehatan, insurance dan sebagainya. Oke, ya insurance pastinya ada kayak gitu, dan aku rasa cukup kompetitif gitu ya dari insurance. Terus kemudian kita ada kayak learning budget juga. Oh, training berarti ya Mbak ya? Betul, training. Jadi kayak dari internal kita ada, terus kalau misalnya mereka butuh eksternal gitu ya, misalnya ada kayak course atau misalnya sertifikasi di luar juga possible bisa pakai budget gitu. Lainnya kayak misalnya kayak perks gitu ya, kayak kita kalau kerja di kantor gitu ya bisa kayak makan siang makan malam tuh free kayak gitu, termasuk kayak snacks itu juga mereka bisa ya, itu perks kecil lah ya gitu. Terus kayak tadi ya budget kayak team bonding kayak gitu. Terus kayak misalnya kayak ada kayak sekarang sih ini bisa diubah tapi kayak sekarang ada kayak transportation benefit juga kayak gitu. Nah, sekarang saya masuk ke spesifik, saya juga lagi banyak ngebahas ini Mbak untuk woman, cewek. Seperti apa mungkin benefitnya terkait berarti mungkin maternity atau hal-hal yang memang tuh spesifik buat perempuan lah. Tentunya ada gitu ya. Kita juga mendukung untuk kayak saya sendiri perempuan, saya sendiri seorang ibu gitu ya, dan saya ngerasa banyak di support juga di sini ya, selain kayak misalnya dari cuti kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya anak sakit itu juga ada kayak hari khusus saya bisa cuti, tidak memotong cuti tahunan saya. Kemudian dari segi insurance juga gitu, apa namanya sangat membantu sekali lah untuk saya gitu yang punya anak gitu, dan ya berbagai kebijakan dari company gitu. Nah Mbak Fatimah, sekarang mungkin kita mungkin pertanyaannya gimana dalam evaluasi atau mungkin appraisal ya performance di Garena ini. Jadi seperti apa mungkin gambaran mekanismenya mereka dalam evaluasi, apakah mungkin awal, tengah, akhir tahun, dan gimana mungkin gambaran sistemnya? Oke, mungkin di kita sama sih sama yang lainnya juga. Jadi biasanya ada di tengah tahun gitu sama di akhir tahun kayak gitu. Tujuannya yang utamanya pasti untuk mengapresiasi gitu ya kerja keras dari Garenians kita semua gitu. Terus kemudian juga ingin accountability. Jadi kita ingin mereview dan membantu mereka untuk bisa berkembang lebih baik lah ke depannya kayak gitu. Sistemnya ya kurang lebih sama sih. Jadi kayak ada review dari manajer kayak gitu ya, dari review dari mungkin teman-temannya kayak gitu lah dan sebagainya. Nah itu nanti outputnya tuh nilai Mbak atau gimana? Nilai atau skor gitu ya Mbak ya? Yang itu mungkin menjadi penentu bagaimana karir ya. Oke. Nah dari situ baru kita masuk ke karir pet ya Mbak ya. Nah ya ketika kita bekerja pasti kan harapannya naik secara posisi, naik secara grade atau ya jabatan dan segala macam. Nah, gimana sistem Garena mengakomodasi kebutuhan ini, Mbak? Apakah memang berdasarkan nilai appraisal tadi atau mungkin ada beberapa promotion khusus yang memang bisa diberikan pada karyawan atau seperti apa, Mbak? Secara peningkatan posisi, jabatan, grade dan sebagainya. Iya, kita ada, tapi kayak bisa dibilang tadi kan kita timnya nggak terlalu besar gitu ya. Growth itu bukan berarti cuma selalu ke vertikal atau ke atas, kita bisa horizontal juga. Kita ada rank system dan sebagainya gitu ya. Dan biasanya memang kayak dinominasikan lah gitu untuk yang promosi dan sebagainya kayak gitu. Dan kita juga pastikan bahwa ketika nanti promosi ya harus ada kayak responsibility yang lebih tinggi dan sebagainya kayak gitu sih. Nah, biasanya Mbak berapa tahun untuk mereka teman-teman bisa naik gitu ya secara posisi jabatan? Di kita sebenarnya nggak yang kayak nggak ada patokannya ya Mbak ya? Nggak ada patokan. Jadi kayak di kita as long as dia benar-benar
udah super perform gitu ya, kayak bisa naik cepat. Bisa lebih cepat juga ya. Nah, terus Mbak, Garena sendiri kan punya regional ya tadi Mbak ya, punya regional. Kemarin saya baca, ada gak sih mungkin opportunity, mungkin atau mungkin pernah ada yang memang dia bisa ke regional, dipromot, yang kayak gitu loh Mbak. Opportunity pasti selalu ada kayak gitu ya, historinya juga ada, tapi kayak sebenarnya yang bikin Garena kuat itu adalah Garena itu benar-benar sangat localized gitu ya. Jadi kayak game-game yang kita publish di Indonesia itu mungkin slightly different juga mungkin sama di tempat yang lain gitu ya, kayak karena kayak kita selalu ngerasa kayak local insight itu penting. Kayak gitu. Jadi makanya sebenarnya kita expect kenapa kita bahkan buka kantor di sini, karena pengen kasih yang terbaik buat Indonesia gitu. Kayak yang ngerti orang Indonesia kita sendiri, gimana cara marketingnya gimana cara kita ngerti culture kan, gimana cara kayak approach mereka dan sebagainya gitu kan. Ya, jadi ya kita berharap sebenarnya talent-talent yang berhasil masuk ke Garena ya bakal bantu Garena Indonesia. Oke, siap. Nah, Mbak, sebelum kita ke closing, aku mau selipin juga satu hal yang mungkin belum saya tanya tadi. Soal itu kan tadi kita ngomongin kerja ya, Mbak, dunia karir, dunia kerja. Sekarang saya mau ngomongin banyak juga teman-teman yang nitip internship magang. Ya, gimana peluang magang di sini, posisinya apa saja, berapa lama periodenya, kalau mau magang di sini apply-nya gimana ya, kayak dunia magang lah di sini. Silakan. Oke, dunia magang ada, tapi mungkin nggak selalu, maksudnya nggak semua posisi ada kayak gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan gitu. Jadi kayak kalian bisa lihat di career page kita atau di LinkedIn kita juga. Nanti ada opportunity apa aja bisa apply langsung dari situ. Karena internship juga sama lewat job portal, LinkedIn dan career page kita. Kira-kira berapa lama kalau internship? Lumayan banyak sih di kita ya, lumayan banyak kayak bisa kayak puluhan lah ya. Secara durasinya Mbak apa? Durasinya? 3 bulan, Iya. Durasinya sebenarnya bisa nego gitu, kayak tergantung kalau misalnya dia masih kuliah, dan kan biasanya beda-beda ya pengalaman saya juga kayak ada yang harus minimal 3 bulan, ada yang harus 1 tahun kayak gitu. Itu bisa kita bicara. Bisa diobrolin lah Mbak ya. Nah, apakah ada peluang teman-teman dari yang internship ini bisa naik ya jadi karyawan kayak gitu? Tentunya ada ya Mbak, opportunity gitu ya selama mereka perform ya. Iya betul, historinya juga banyak. Oke. Nah, 2 pertanyaan terakhir nih Mbak. Sekarang kita ngomongin culture ya, value, lebih tepatnya culture and value ya. Mungkin boleh digambarkan Mbak culture dan value yang saya yakin pasti perusahaan Garena pasti punya nilai-nilai fundamental lah ya, yang memang itu diinternalisasi atau diindoktrinisasi kepada karyawan dan menjadi istilahnya rambu-rambu dalam berpedoman. Apa-apa aja tuh Mbak? Sure. Ya, kita ngerasa core values dan culture ini penting juga gitu ya, karena ini yang membedakan kita dengan perusahaan lain, ini yang menentukan cara kita berinteraksi dengan satu sama lain, gimana kita juga membuat keputusan kayak gitu ya. Jadi kayak culture dan values itu penting banget buat kita. Jadi di Garena sendiri kita ada 5 core values. Ada we run, we serve, we adapt, we commit, dan we stay humble gitu. Jadi, boleh dijelasin tuh Mbak sedikit? Oke. Pertama we serve dulu gitu. Kita selalu ngerasa bahwa kayak customer kita itu adalah kayak heart. Jadi heart apapun yang kita lakukan gitu. Jadi inti dari segala apapun yang kita lakukan gitu, dan kita berusaha untuk bukan cuma memenuhi kebutuhan mereka gitu ya, keperluan mereka, tapi juga bisa memprediksi sebelum mereka minta ke kita gitu. Jadi kita juga bisa kayak stay ahead gitu untuk mengantisipasi kebutuhan dari semua pihak gitu. Itu pertama dari we serve. Kemudian we adapt. We adapt ini kayak kita harus beradaptasi lah sebenarnya gitu ya. Kayak kita bekerja, industri ini sangat cepat berubah gitu ya. Gitu. Jadi kita harus tetap berinovasi, kita juga harus berpikir secara hati-hati gitu ya, dan sebagainya. Itu di adapt gitu. Kemudian we run. Tadi kita harus segalanya tuh harus cepat gitu. Ada rapid iteration lah kayak gitu ya, dan jangan nunda-nunda dan sebagainya gitu. Itu di we run. Kemudian we commit gitu ya. Ini ada ownership. Jadi take ownership, apapun yang kita lakukan ini adalah kayak mencerminkan diri kita gitu. Jadi kayak kita nggak boleh nyalahin orang ya, ini kayak sama-sama gitu punya kita gitu ya, take ownership, we commit. Kemudian we stay humble gitu. Jadi kita harus selalu merasa apapun yang udah kita dapatkan, achievement apapun gitu ya, ini tuh masih start dari our journey gitu. Jadi masih banyak greater aspiration yang perlu kita achieve lah gitu. Jadi kayak jangan sampai kita ngerasa kita udah ini gitu ya. Enggak sama sekali, kita nggak boleh ngerasa seperti itu. Nah itu ya berarti core value. Jadi ya balik lagi, apakah teman-teman di luar sana bisa ya menginternalisasi itulah tantangan mereka ya Mbak ya? Iya betul. Apakah kalian cocok gitu ya sama core value sekali. Nah pertanyaan terakhir Mbak, kira-kira dari sekali
sekaligus juga mungkin closing statement dari Mbak Fatima, ada gak mungkin unique ya value proposition atau unique selling point atau competitive advantage yang bisa Garena doang yang punya dan bisa menarik potensial talent di luar sana, anak-anak terbaik bangsa yang di luar sana untuk memulai berpikir, melamar dan akhirnya membangun karir dan masa depannya di Garena. Silakan Mbak. Ini menarik. Jadi kayak saya waktu itu kita ngelakuin penelitian. Jadi kita nggak mau ngejual sesuatu yang nggak ada sebenarnya. Jadi kita waktu itu kan pengen tahu sebenarnya kenapa sih mereka pilih Garena, kenapa orang-orang ini stay di Garena, kenapa mereka kayak benar-benar do something, make impact gitu ya di Garena. Waktu itu kita kumpulin beberapa orang, kita ada kayak survey dan FGD. Jadi kita pengen tahu sebenarnya apa sih selling point-nya Garena, apa sih value proposition-nya Garena gitu ya. Jadi kita dapetin beberapa gitu ya. Pasti yang pertama adalah challenging work environment gitu. Jadi bisa dibilang kayak kerja di Garena itu nggak ada formulanya gitu, karena ini industri yang baru gitu ya, kayak nggak ada textbooknya. Jadi kayak mau nggak mau kita harus cari cara gitu, kita harus solve problem sendiri gitu, kita kayak do trial dan error, kita belajar cepet dan sebagainya, kayak bener-bener challenging banget gitu, nggak ada contohnya juga gitu. Itu membuat orang akhirnya bertahan dan terus ya Mbak, karena challenge itu ya. Betul. Kemudian kayak ada otonomi juga gitu. Di otonomi. Jadi kayak di sini ngerasanya kayak manajer-manajer di sini kayak ngasih banyak kesempatan untuk kita itu do something gitu. Jadi bukan cuma kayak ngerjain apa yang diminta gitu ya, tapi kita harus berpikir gitu. Kadang bos aku ada juga, bos aku tuh kayak selalu pikir kayak, ya menurut kamu gimana kayak gitu. Terus kayak apa proposal kamu dan sebagainya gitu. Jadi apa ya, ngerasanya itu enggak yang kayak kita berkembang banget, kita kayak di apa ya, kayak kita bener-bener jadi berusaha untuk kayak kita belajar, kita apa namanya, kita kayak mungkin ngerasa diri kita segini palingnya, tapi ternyata karena di challenge terus ya, jadi kayak naik terus gitu ya rasa-rasanya kayak gitu. Itu yang kedua. Terus kemudian growth opportunities-nya juga gitu. Jadi growth tadi bukan cuma ke atas gitu ya, tapi ke samping. Jadi di sini itu kayak cukup cukup open gitu ya. Apa namanya, kayak project-project baru, project-project yang mungkin lebih besar dan lebih challenging dan sebagainya. Itu sangat mungkin di Garena. Kemudian vibrant working environment juga itu yang keempat gitu ya. Sama fun culture gitu. Jadi kayak karena masih muda-muda, kayak ngerasa vibes-nya tuh enak ya, karena sama temen gitu ya. Jadi rasanya kayak seneng banget gitu. Jadi bukan cuma rekan kerja, tapi kayak biasanya setelah kerja itu kayak makan-makan bareng, kemudian kayak nonton bareng. Jadi kayak rasanya temen juga gitu. Jadi itu bisa dibilang kayak itulah hal-hal yang jadi value proposition kita, hal-hal yang bikin kenapa orang-orang milih Garena dan stay di Garena. Menarik ya. Dan itu tadi Mbak menemukannya lewat FGD bahkan ya. FGD survei. Orang-orang yang memang sudah mengalami ya berarti. Betul. Jadi bisa dikatakan ya inilah real dan faktualnya ya. Semoga seperti itu ya. Jadi bukan menjual sesuatu yang tidak ada gitu ya. Iya, betul. Oke, Mbak Fatima, mungkin itu ya ngobrol-ngobrol kita udah dapat dari rekrutmen, culture value lah, tadi benefit lah, dan semua peraturan, tradisi seremonial dan segala macam. Aku terima kasih Mbak. Kita balik lagi ngobrol ini balik lagi dengan tujuan ya teman-teman di luar sana mungkin ya tadi cuman yang main game pasti banyak. Tapi ya selain main game mereka juga mulai berpikir ya bagaimana nggak cuma main game tapi bisa nih akhirnya kerja di Garena. Tadi para users Free Fire terutama tuh ya. Value pikirin jangan cuma main doang gitu kan. Mbak Fatima, thank you banget. Sukses terus buat Fatima pastinya, juga karir ke depan, kesehatan juga, dan buat tim keseluruhan. Iya, Mas juga semuanya. Thank you Mbak. Sampai ketemu lagi ya Mbak ya. Thank you.